Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Ya kita mulai dulu di pre-shuffle kamu ada tema Yin. Yin itu energi feminin. Lebih mengalir, lebih reseptif, lebih apa ya, lebih belajar untuk surrender. Juga aku melihat ini waktunya kamu semacam menarik diri, going inside, merenung, memproses emosi kamu karena sejujurnya, energinya lagi menarik banget sih secara kolektif ya. Kita berada di periode dimana apa ya, kalau bicara astrologi, periode transisi itu energi kosmiknya lagi luar biasa. Terus, memang sebagian lagi perlu memproses perasaan tertentu, dan karena energi kosmiknya lagi luar biasa, ini bisa bisa ngefek banget sih ke kamu terutama ya, elemen air itu bisa sangat sensitif dengan hal-hal yang terjadi secara kosmik gitu. Makanya ini sebuah reminder buat kamu pertama, fokus ke diri kamu dulu nggak apa-apa, bukan egois. Kayak kamu nggak bisa memberi dari gelas kosong, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kamu perlu mempertanyakan, merenungkan, mengevaluasi tentang hal-hal tertentu di hidup kamu, situasi tertentu, keberadaan orang-orang tertentu, hubungan-hubungan tertentu. Dan kalau misalnya ada hal yang udah nggak ada lagi di hidup kamu, kayak kamu belajar apa gitu dari hal itu. Terus menarik diri juga dalam artian kamu semacam recharge gitu ya. Bisa dipahamin sih kalau ini sesuatu yang mungkin sulit, karena gini, energi di dasar diri kamu itu adalah hermit. Hermit itu um, energi yang berbicara tentang mencari jawaban di dalam, mencari jawaban dengan menarik diri, menjauhi keriuhan, gitu ya. Energi kontemplasi juga, berjalan sendiri. Ya, ada hal-hal tertentu yang perlu kita proses sendiri. Itu energi di dasar diri kamu. Sementara tema besar kamu adalah King of Wands dan Garden. Bisa dimengerti kalau misalnya kamu karena sebagai Cancer gitu ya, kamu bisa sangat memprioritaskan orang lain dulu, keluarga kamu dulu, pokoknya orang-orang tertentu selain diri kamu gitu. Itu bisa dipahami, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kamu berada di jenisan karir yang misalnya kamu jadi pemimpin sehingga banyak orang yang butuh berkomunikasi sama kamu, atau kamu tipe orang yang bekerja di bidang dilihat orang jadi terhubung sama banyak orang, itu bisa jadi semacam apa ya, conflicting juga bisa, tapi ini bisa kok diatur, diseimbangkan gitu. Ketika kamu sudah selesai dengan pekerjaan kamu misalnya, ambil waktu untuk nge-recharge diri kamu. Terus juga belajar minta tolong gitu, belajar mendelegasikan pekerjaan. Kalau seandainya memang itu sesuatu yang bisa dibagi gitu, pekerjaannya, atau kamu bisa minta tolong dibantu ya. Dan kalaupun ini misalnya nggak berhubungan dengan pekerjaan gitu, ada waktunya kamu juga nggak apa-apa loh vulnerable gitu, nggak apa-apa loh minta tolong ya. Terus ini juga sebuah reminder dalam reading kamu, bukan waktunya untuk misalnya mencari distraksi atau melakukan hal-hal yang apa ya, semacam cara biar kamu nggak merasakan sesuatu hal gitu, semacam mematikan perasaan kamu. Kalau sebagian dari kamu kayak lagi memproses sesuatu, misalnya kekecewaan, patah hati, luka, itu bisa dipahamin gitu. Perasaan itu harus dirasakan, dan tapi juga kamu tahu kapan harus move on gitu, kapan harus berhenti menyesali atau menangisi hal yang udah berlalu. Karena gini, oracle kamu yang pertama itu broken heart gitu. Kamu nggak perlu belajar tarot untuk tahu, lihat gambarnya aja kayak ada sesuatu yang mengecewakan kamu atau bikin kamu sedih. Yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah patience, sabar. Ada hal-hal yang butuh waktu, termasuk juga memproses perasaan kamu butuh waktu gitu. Semakin kamu lari dari perasaan kamu, semakin dia akan menumpuk, dan apa ya, itu semacam jadi bom waktu aja sih gitu. Terus yang berikutnya adalah nih, makanya tadi aku bilang ada semacam energi recharge, menarik diri, atau kasih diri kamu waktu untuk break sejenak. Karena di sini rest and rejuvenation itu untuk cara kamu apa ya, merecharge diri kamu, beristirahat, dan juga mungkin ini sebuah reminder untuk kamu belajar mulai gimana ya. Karena menurut aku meditasi itu bantu banget sih untuk bisa meregulasi emosi kamu gitu. Lalu yang berikutnya kita bahas blessing kamu adalah hangman dan ring. Ring itu berbicara ikatan, komitmen. Hangman itu berbicara tentang fleksibilitas, melihat dari perspektif lain, adaptasi juga bisa, pengorbanan juga bisa, dan karena posisi ada di blessing kamu atau sebuah apa ya,
sebuah kesempatan yang semesta berikan untuk kamu belajar sesuatu gitu. Misalnya gini, hal-hal yang kamu komitmen gitu untuk melihat seberapa kamu sudah berdedikasi, karena berbicara pengorbanannya, apakah yang kamu dapat sebanding dengan apa yang kamu kasih, apapun konteksnya gitu. Dan tadi karena ada energi hermit, mungkin ada momen-momen di mana kamu, oh iya, sebuah momen pencerahan, kamu sadar di titik di mana mungkin di waktu lampau kamu kayak memberi itu terlalu banyak memberi, atau kamu memberi tapi em, sifatnya satu arah gitu, pihak yang satunya tidak. Kalau misalnya konteks hubungan romantis tidak berusaha seperti kamu berusaha, atau kalau konteksnya pekerjaan, dedikasi kamu, loyalitas kamu, totalitas kamu dalam pekerja kayak kayaknya di tempat lain gue bisa dapat lebih deh, hal semacam itu ya. Terus juga melihat dari perspektif lain semua hal atau hal-hal tertentu yang kamu anggap komitmen selama ini ya. Mungkin definisi komitmen kita beda-beda gitu. Jadi tadi karena dengan energi hermit tadi kamu mungkin akan kayak menyadari ada hal-hal tertentu di mana kamu sangat memberi, sangat berdedikasi, terus kamu mulai mengevaluasi. Kayaknya ada yang perlu berubah nih. Oh, mungkin cara gue juga perlu berubah gitu. Oh, mungkin gue terlalu baik. Oh, gue terlalu ada buat orang lain. Oh, gue terlalu ibaratnya sangat memberi dengan pekerjaan gue, dengan perusahaan ini. Ini waktunya misalnya berbagi pekerjaan, atau nggak nyapuin pekerjaan orang lain. Ini contoh aja ya. Jadi kayak mengevaluasi definisi komitmen kamu gitu. Atau bisa jadi juga komitmen kamu pada diri kamu, mimpi kamu, hal-hal yang mau kamu capai, ada penyesuaian-penyesuaian tertentu gitu, karena tadi ada fleksibilitas, adaptasi, dan pengorbanan. Oke, ini sebuah waktu di mana kamu akan apa ya, mau nggak mau kamu harus mengevaluasi hal-hal tertentu atau banyak hal di hidup kamu. Terus yang jadi tantangan, iya, Nine of Cups itu harusnya kartu happy, tapi ketika jadi tantangan tadi aku bilang bisa jadi ini distraksi, bisa jadi ini cara untuk mematikan emosi kamu, atau kamu menghindari merasakan emosi tertentu. Ingat, perasaan itu harus diproses, harus dirasakan. Kalau nggak dirasakan, itu menurut aku jadi bom waktu sih, gitu ya. Eh, Bisa jadi juga distraksi dalam artian mungkin larinya ke game, ke nongkrong, ke belanja, ke alkohol. Itu cuman apa ya? Fungsinya cuman sesaat sih. Ketika ketika udah dilakuin, nanti perasaannya balik lagi, sama aja kan, tetap harus dirasain. Terus aku melihat kayak semacam tanda petik godaan gitu, godaan balik lagi, distraksi. Bisa jadi orang-orang tertentu, bisa jadi hal-hal tertentu yang bisa mengalihkan perhatian kamu dari hal-hal yang sebenarnya perlu kamu fokusin. Itu mengalihkan perhatian kamu dari hal-hal tertentu yang sebenarnya lebih penting gitu di hidup kamu. Nah, makanya perhatikannya tentang distraksi, tentang godaan, dan bisa jadi juga godaan tuh dalam artian sesungguhnya gitu, dimana kita punya kesempatan untuk apa ya, kayak melanggar integritas kita gitu. Nah, balik lagi ya, aku selalu bilang semoga penonton aku adalah orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang yang selalu intensinya baik gitu dan melakukan juga hal yang baik ya. Terus yang berikutnya adalah King of Swords dikonfirmasi sama Bird. Karena tadi ada tema tentang emosi yang sangat signifikan di sekitaran nonton reading ini. Perhatikan gitu dalam berkomunikasi. Mungkin um, kondisi emosi kamu lagi nggak baik untuk berkomunikasi secara netral, atau mungkin ada orang-orang dan situasi yang mungkin men-trigger emosi kamu. Dan ketika misal kita berada dalam pengaruh emosi tertentu, bisa jadi ya kita akan melakukan hal-hal tertentu, mengatakan hal tertentu yang sebenarnya nggak akan kita lakukan gitu, atau kita katakan ketika emosi kita netral. Ini sebuah reminder aja. Hopefully ya apa yang aku berusaha sampaikan dari tadi itu ada yang kena gitu dan menimbulkan pencerahan. Karena periode ini sekitaran kamu nonton reading ini dan mungkin sepanjang tahun 2025 adalah waktu kamu untuk apa? Ibaratnya menanam bibit gitu, menanam benih untuk kamu menulis kembali cerita kamu. Untuk kamu punya level kebijaksanaan yang berbeda karena kamu udah bisa melihat banyak hal juga dari perspektif yang berbeda ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.